Coba ini maksudnya apa? Ini udah tidak beres nih ya. Jelas sudah menyalahi aturan ya, yang bisa diproses. Ya, konsekuensinya nih pegawai ini bisa dipecat nih. Ya, bisa dipecat. Kalau enggak, pihak Krediponya bisa ditutup. Karena sudah menyalahi aturan ya, di luar prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Gagal Kredit. Di video kali ini sangat menarik sekali ya. Mungkin bagi kalian yang sedang gabah di aplikasi Kredipo pasti akan kaget ya, karena ada salah satu sahabat gagal kredit yang berkonsultasi langsung dengan saya melalui via telepon WhatsApp, yang dimana saya pribadi pun sangat kaget ya mendengar pengalamannya galbay di aplikasi Kredipo. Nah, yang membuat saya itu kaget apa? Beliau ini dikunjungi oleh DC lapangan Kredipo ya, sebanyak 4 orang, yang dimana itu orang yang berkulit hitam semua ya. Itu yang membuat saya sangat kaget ya, karena semenjak saya menangani para klien ya, mau galbay di aplikasi manapun, salah satunya Kredipo ini, baru pertama kali ya saya mendengarkan ataupun mendapatkan informasi bahwasanya debitur Kredipo yang mana dikunjungi oleh DC lapangan itu sebanyak 4 orang. Jadi melebihi debt collector motor ataupun mobil ya, leasing. Nah, jadi ini sekelas pinjol loh, sekelas fintech ya, sampai menurunkan debt collector sebanyak 4 orang. Memang di sini tagihannya cukup lumayan besar ya. Tagihan itu 15 jutaan. Tetapi ya ini bagi saya sangat kelewatan gitu loh. Sampai menugaskan debt collector 4 orang yang mana memang berkulit hitam semua. Tapi untungnya beliau ini orang yang paham ya. Orang yang paham, jadi beliau ini tidak kalah adu argumentasi. Bahkan debt collector ini mencoba menyuruh kepada beliau, karena beliau ini mempunyai mobil ya, menyuruh untuk menyekolahkan BPKB-nya ya. Pada intinya untuk membuka lubang baru lagi. Ketika nanti cair itu hasilnya dibayarkan untuk tagihan Krediponya. Nah, di situ ada argumentasi lah pokoknya ya, bicara masalah urusan internal Anda. Jadi ya intinya beliau ini pinter lah adu argumentasinya ya sama si debt collector 4 orang tersebut. Nah, cuman yang sangat saya sayangkan di Kredipo ini, yang mana aplikasi Kredipo ini jelas sudah terverifikasi di OJK ya, gitu. Tetapi Kredipo sudah menyalahi aturan ya cara penagihannya. Dan kebetulan beliau ini ya, temannya memberikan informasi kepada beliau ini yang sedang galbay di aplikasi Kredipo, bahwasanya temannya ini diteleponin terus ya oleh orang kantor Kredipo gitu. Diteleponin, berarti jelas ya, ini sangat jelas sekali sudah menyalahi aturan ya pegawai Kredipo ini, orang kantornya nih ya. Di sini saya bicara berdasarkan dengan bukti, bukan hanya dongeng ataupun skenario ya. Saya setiap membuat konten itu berdasarkan bukti ataupun pengalaman saya pribadi ketika saya membackup para klien saya yang galbay di aplikasi manapun ya. Nah, bicara masalah menghubungi di luar kontak darurat, yang perlu kalian ketahui, aplikasi Kredipo itu tidak pernah ya untuk mengisi kontak darurat ataupun kontak perusahaan. Coba kalian bisa buktikan ya, kalian coba download aplikasi Kredipo, kalian coba pakai data kalian pun bisa ya, dengan nomor yang berbeda ya, yang belum terdaftar di Kredipo. Kalian buktikan, kalian daftar
bukan untuk daftar, tapi untuk memastikan ya data apa saja yang harus diisi di aplikasi Kredipo. Dan saya bisa pastikan itu ya, Kredipo tidak pernah meminta untuk mengisi kontak emergensi ataupun kontak darurat. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Kredipo tidak pernah meminta ataupun untuk kita mengisi nomor perusahaan. Nah, tetapi kenapa ya beliau ini temannya dihubungi? Ini jelas sudah menyalahi aturan ya. Tapi di sini bilang dari kantornya Kredipo ya, dari pegawai Kredipo yang dari kantornya langsung, bahwasanya nomor temannya ini dijadikan kontak emergensi gitu loh. Nah, untuk bukti rekamannya ada ya. Kebetulan temannya ini berinisiatif untuk merekam percakapannya ya ketika temannya ini ditagih oleh pihak Kredipo. Mungkin untuk salah satu bukti klarifikasi kepada beliau yang sedang galbay di aplikasi Kredipo ini. Nah, untuk rekamannya akan saya coba putar ya. Cuman untuk suaranya ini kecil sekali, nggak besar ya. Mungkin jelasnya ketika kalian menggunakan headset itu akan lebih jelas lagi, terdengar lebih jelas ya. Nah, untuk masalah cara penagihan yang jelas ini sudah ya bisa dibilang di luar kondar, tapi pada kenyataannya Kredipo tidak ada kontak darurat ya, dan tidak pernah menyantumkan nomor perusahaan. Ini sudah di luar batas ya, ini jelas sudah menyalahi aturan. Ini bisa dilaporkan ke pihak OJK ya, bisa langsung datang juga ke kantor Krediponya ya, bisa ditindaklanjuti ya, jelas intinya bisa ditindaklanjuti. Konsekuensinya bagi Kredipo ya ataupun pegawainya yang sudah menyalahi aturan, ada dua kemungkinan. Bisa Krediponya ditutup, bisa pegawainya ini yang dipecat ya, karena sudah menyalahi aturan. Dia bekerja ini tidak sesuai SOP gitu. Jadi ada dua kemungkinan ya, tergantung ketika beliau ini melaporkan kronologinya terkait cara penagihan di aplikasi Kredipo. Intinya ini bisa ditindaklanjuti ya teman-teman ya. Ketika kalian mengalami hal yang seperti ini, silakan kalian lapor ke OJK. Kalau bisa jangan via WhatsApp ataupun kontak, datang langsung ke kantor OJK, bawa buktinya ya, sertakan buktinya. Lalu kalian langsung datangi juga kantor Krediponya gitu. Di situ nanti akan kalian tahu ya. Kalian akan tahu, di situ nanti kalian akan tahu responnya OJK ya, gimana setelah adanya cara penagihan yang jelas sudah menyalahi aturan OJK, karena Kredipo ini sudah terverifikasi di OJK. Nah, untuk bukti rekamannya, kalian bisa dengarkan ya. Tapi lebih baiknya kalian mendengarkan menggunakan headset ya, karena memang suaranya kecil sekali. Ini sangat jelas dia dari pihak Kredipo ya. Namanya itu si Putri apa Fitri nih. Kalian dengarkan saja. Halo. Bukan. Emang belum bayar, Bu. Harusnya yang nelpon tahu nama saya tuh. Emang kalau nomor yang dicantumkan nggak ada namanya, Bu? Emang belum bayar, Bu. Harusnya yang nelpon tahu nama saya tuh. Emang? Karena memang di sini dijadikan nomor emergensi oleh beliaunya, oleh yang galbay maksudnya ya. Ini aja udah nggak beres nih. Mana ada Kredipo menyantumkan kontak darurat, nggak ada. Emang kalau nomor yang dicantumkan nggak ada namanya, Bu?
bisa begitu. Dan temannya bertanya, emang nomor yang dicantumkan gak ada namanya, karena temannya ini nggak mau ngasih tahu namanya ya. Kalau memang benar ada kontak darurat, pasti kan ada namanya ya. Contoh sebagai kakak, namanya si A, nomornya ini. Karena memang jelas Kredipo tidak menyantumkan ataupun tidak meminta kontak darurat. Iya, udah disampaikan ke orang. Mau konfirmasi aja katanya. Suruh bayar. Nah di sini udah mulai ngegas. Bapak namanya siapa? Jangan muter-muter pak. Rahasia lah nama mah, masa ditanya nama aja. Kan ada pribadi nama. Ya karena di sini tidak ada namanya, ya jelas lah. Sebar. Orang hasil nyadap ya. Saya konfirmasi boleh pak. Saya Fitri dari Kredipo. Jelas ya, ini dari Kredipo nih. Ini bukti nih yang bicara. Temen doang, temen. Nggak mau ya. Tetap memaksa ingin tahu namanya si temennya ini ya. Memaksa. Iya. Iya, emang teman. Apakah bisa dipertanggungjawabkan omongannya? Ini apaan coba maksudnya? Ini temennya nggak tahu apa-apa ya. Dan Kredipo ini jelas tidak ada kontak darurat, tidak ada. Nanti akan saya coba tunjukkan deh ikon pengisian data di Kredipo ya. Ada nggak apa namanya pihak Kredipo ini meminta mengisi para calon debitur untuk mengisi kontak darurat? Nggak ada. Kalian buktikan aja deh sendiri ya. Kalian coba buktikan. Kalaupun kalian pernah galbah di Kredipo, kalian daftar. Kalau misalkan punya nomor yang berbeda yang tidak terdaftar di Kredipo, kalian silakan download ya. Terus daftar dengan nomor yang berbeda. Kalian tetap isi dengan data yang sudah masuk Kredipo, nggak jadi masalah. Hanya untuk membuktikan ya menu ataupun form yang harus diisi, data apa saja yang harus diisi. Di situ nanti kalian bisa tahu ya bahwasanya Kredipo ini tidak pernah meminta untuk kita mengisi kontak darurat ataupun kontak perusahaan ya. Saya bisa pastikan itu 100%. Mana aja. Iya. Titip pesan. Karena beliau masih ada kewajiban, jadi kalau misalkan belum bisa melakukan pembayaran, kami akan menghubungi ke nomor ini secara terus menerus. Coba ini maksudnya apa? Ini udah tidak beres nih ya, jelas sudah menyalahi aturan ya, yang bisa diproses ya. Konsekuensinya ini pegawai ini bisa dipecat nih ya, bisa dipecat. Kalau enggak, pihak Krediponya bisa ditutup karena sudah menyalahi aturan ya, di luar prosedur OJK. Nah, jadi bagi kalian yang sedang galbay di aplikasi Kredipo, kalau kalian mengalami hal tersebut ya, yang sekiranya berdekatan dengan kantor Kredipo, kalian ambil tindakan ya. Berdekatan dengan kantor OJK, kalian buat laporan. Karena nggak bisa didemin nih. Ini aplikasi sudah legal ya, tetapi cara penagihannya jelas sudah tidak membuat nyaman debitur. Ya, semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.